ajarkan untuk tetap tinggal dalam firman Tuhan. Isyo teto bare modera minesyo dati rakani ayaw bare gomitawami isyo teto bare modera isyo teto haleluya isyo teto bare modera minesyo dati rakanibe ayaw bare gomitawami isyo teto bare modera. Ku berdiri atas firman-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan benar-benar ku berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, hamba Tuhan. Bapak Maulidnya Benani maju ke depan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya dunia akan berubah, dunia akan berakhir, tapi firman Tuhan itu kekal untuk selamanya. Kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah Immanuel, Allah El Shaddai yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami semua ada keluarga besar Takanyuai. Kami semua ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang selalu memperhatikan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Walaupun banyak hal yang kami hadapi, banyak duka-duka, tetapi kami percaya bersama dengan Yesus kami akan menikmati kemenangan. Bersama dengan Tuhan kami akan berhasil dalam semua segala usaha kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami merasa sukacita yang luar biasa malam hari ini. Kami boleh melihat satu sama yang lain. Kami boleh bernapas semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kami bawa hari ini untuk mempersembahkan. Hanya pujian kami, hanya hidup kami Tuhan. Berkati kami semua malam hari ini. Kuduskan kami semua Tuhan. Layakkan kami untuk kami layak menikmati firman-Mu. Dan kami percaya hanya firman yang bisa menyelamatkan kami. Hanya firman yang bisa mengubah kami Tuhan. Hanya firman yang bisa mengantar kami untuk menikmati keselamatan yang kekal yang Tuhan Engkau berikan kepada kami. Ketika firman-Mu disampaikan, kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bersabdalah bagi kami. Kami percaya hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Kami percaya hamba-Mu adalah pengurapan Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah bagi kami malam hari ini Tuhan. Bahkan biarlah kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami percaya, kami pastikan malam hari ini kami sedang berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami menikmati kemenangan, kami percaya akhir dari ibadah ini kami akan menikmati berkat-berkat besar yang Tuhan Engkau limpahkan bagi kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah membantu kami dalam beberapa puji-pujian, kami percaya adalah pengurapan Tuhan. Dan biarlah pemakaian Tuhan terus semakin hari semakin luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami. Haleluya. Amin. Warga kampung Arwara yang diberkati Tuhan, dipersilakan duduk. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Kita adalah orang-orang yang memiliki janji. Janji Allah yang sangat besar. Bahkan kita merebut hati Tuhan. Kita meraih, merebut hati Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Keluarga besar Takanyuai yang dari Anot mana, angkat tangan. Begini, kenapa saya langsung begitu tidak menyebut peranakan? Waktu kita rancang-rancang acara ini, mempersiapkan saling diskusi telepon, rapat via telepon. Lalu ada satu bapak kita, saudara kita, Bapak Daud yang jauh di Merauke tidak sempat hadir. Bilang begini, jangan bilang peranakan. Saya bilang kenapa? Kalau bilang peranakan berarti macam apa begitu, agak keluar. Jadi bilang saja keluarga Takanyuai. Malam ini kita semua adalah keluarga Takanyuai. Amin.
Amin. Mana Bapak Pendeta yang tadi? Bapak Pendeta ini juga keponakan yang paling ganteng, diurapi Tuhan dan selalu jemaat-jemaat baku rampas untuk bikin orang sukacita. Haleluya. Malam ini nama acara kita adalah perayaan atau malam perayaan Natal keluarga besar Takanyuai Sambesi. Entah yang ada di Aromarea, yang berpencar, para peranakan yang tadi saya sebutkan, yang ada di Anot, di Mantembu, Famboamang, Maria Dei, yang ada sampai ke Ariepi, ini cabangnya sudah terlalu jauh banyak. Malam ini, wujud acara ini atau tema nama acara ini menunjukkan bahwa Takanyuai Yesus lahir, Sang Immanuel itu datang. Kita lebih memperkecil bahwa Tuhan datang kepada orang Takanyuai juga. Amin. Amin. Jadi malam ini pasti luar biasa. Saya bersyukur Bapak Ibu warga kampung Aromarea, yang Numberi, yang Waroi, yang Wayeni, yang Wandamani, yang Wayoi, yang Bonai, apalagi Bakai, ha? Nah itu saya sebut sampai yang kecil dulu, begitu. Ayum, Kanyuga bergabung di dalam ikatan keluarga Woga. Malam ini tidak ada perbedaan di antara kita. Kasih Allah dinyatakan, dicurahkan kepada kita rata. Puji Tuhan. Itu sebabnya sedikit saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, masa kamu punya Natal bahwa kamu punya Natal baru pendetanya orang Takanyuai juga yang khotbah. Saya sudah sangat berkeberatan untuk dalam bentuk apapun saya tidak bersedia menyampaikan firman Tuhan dalam acara Natal ini. Dan sudah klop, sudah final. Ada pendeta yang sudah kami hubungi, pendetanya luar biasa. Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua yang berkhotbah malam ini. Tetapi beliau tadi saya sebutkan jabatannya saja besar. Pesta Natal pasti sibuk sekali. Kita tunggu sampai jam yang dimaksud yang sudah kita tetapkan. Lihat-lihat beliau tidak muncul. Ujung-ujung Bapak Wayoi datang sampaikan berita bahwa pasti Bapak Amsal Yowei, Bapak Pendeta Amsal hadir. Kami dua baku lihat muka. Kira-kira seperti apa? Itulah kualitas seorang hamba Tuhan. Dalam situasi apa saja harus siap. Baku atur singkat, Bapak Wayoi saya tidak siap pimpin puji-pujian. Saya tidak terlalu pintar menyanyi di depan. Jadi Bapak Wayoi pimpin puji-pujian. Saya juga datang dengan style setengah koboi, tidak bawa jas. Ini jas saya pinjam. Lalu hari ini style seperti seorang pendeta di depan dan memang saya pendeta. Puji Tuhan. Hanya jas saya tinggalkan di sorong. Puji Tuhan. Karena datang memang untuk Natal tapi juga untuk orang kurus, orang sakit. Saya harus siap untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Saya berharap Bapak Ibu tidak terlalu mempermasalahkan soal yang tadi sudah saya sampaikan. Tetapi malam ini tidak ada satupun yang kelewatan. Luangkan waktu, pasang telinga baik-baik. Bangkitkan kesadaran untuk menerima curahan kasih Tuhan di penghujung tahun 2020. Sebab tahun ini, tema Natal ini sangat luar biasa kelihatannya, membuat kita punya kesan kembali melihat Yesus seperti anak kecil di palungan. Mereka akan menyebutnya Immanuel atau menamakan dia Immanuel. Kelihatan kita kembali beberapa ribu tahun yang silam ketika Yesus masih kanak-kanak. Tapi saya mau kasih tahu untuk jemaat Tuhan, keluarga besar Takanyuai, warga kampung Aromarea yang adalah jemaat Tuhan, apakah malam ini kita menyatakan sikap bahwa kita ini adalah Laskar Kristus, tentara Tuhan? Kalau kita punya sikap seperti itu, saya ingin katakan kepada kita, ada satu rahasia Tuhan yang tersembunyi. Sebentar ketika kita tinggalkan tempat ini, kita pulang, berdoa dan siapkan dirimu sebagai laskar Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa tema ini disodorkan oleh Dewan Gereja Indonesia? Saya heran, saya renungkan beberapa waktu ini. Ketika kita masuk tahun 2021,
Siapa yang tidak siap? Selama ini hanya merayakan Yesus sebagai bayi yang dipalungan. Sesudah lewat daripada tanggal 31 Desember, lalu kembali bermain-main, saling benci, saling gontok-gontokan, malas ke pintu gereja, dan lain sebagainya. Itu soal yang sangat berbahaya. Sebab tahun 2021, anak ini, haleluya, dia akan tampil bangkit sebagai raja yang bangkit dengan alat perangnya. Dia akan berperang kerajaan Tuhan dan kerajaan setan, kerajaan kegelapan. Shalom. Wah, ini saya sudah mulai sebelum saya membaca ayatnya. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Cepat kita baca di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-8. Kitab Mazmur pasal 8. Ayatnya yang keempat. Hingga ayatnya yang ke-6 saya bacakan di sini. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Kita pindah lagi di dalam Mazmur pasal 103. Ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu tanah. Shalom. Shalom. Perenungan Natal itu sangat penting, lebih penting daripada kue Natal. Perenungan akan arti kasih Allah itu teramat penting, atau dengan kata lain, momen bulan Desember itu sangat penting bagi anak Tuhan orang Kristen. Haleluya. Dikatakan Immanuel, atau Allah beserta kita. Ayat yang tadi kita bacakan dikatakan Allah ingat kepada kita. Allah ingat kepada orang Takanyuai. Allah ingat kepada orang Onate Kakai. Kita ini hanya disebut Onate Kakai. Onate Kakai itu artinya orang darat yang terlaku. Dia hidup, dia hanya tahu apa yang dia makan dalam lingkup dunianya saja. Dan dia sangat pegang dengan itu kuat. Haleluya. Dan terus kita berkembang sampai hari ini kita sudah jadi orang-orang yang hebat. Malam ini kita bikin satu Natal yang cukup keren untuk ukuran kampung Aromarea. Bukan berarti orang Takanyuai hebat. Tapi ingat, kasih Allah itu luar biasa. Tuhan di dalam keluarga Takanyuai itu luar biasa. Terima kasih untuk kita punya generasi muda, kita punya calon pemimpin keluarga ini yang hebat. Bapak Andres Takanyuai khususnya, kita memberikan penghargaan yang tinggi. Beliau sebagai koordinator yang mengkoordinir sehingga acara ini bisa jalan dengan luar biasa. Lalu kita sama-sama bisa mewujudkan kasih Tuhan dalam satu persekutuan bersama, memuji memuliakan Tuhan dan mendengar kesan Natal. Haleluya. Tuhan ingat kepada kita. Artinya begini, secara kronologis kita urutkan bahasa ini, urutan kenyataan sikap Allah itu seperti Allah itu duduk lalu dia memperhatikan manusia. Bapak Ibu pasti ingat dan tahu sekali cerita itu. Itu cerita bagi seluruh segenap dunia, agama apapun. Yaitu tentang pertama kali Allah menciptakan segala sesuatu. Hari ke-6
petang Allah menciptakan yang namanya manusia. Sama serupa segambar dengan rupa Allah sendiri. Bahkan Allah menghembuskan nafasnya. Dalam terjemahan yang lebih lengkap, Allah mengalirkan darah nafasnya itu dari hidungnya kepada hidung kita. Halo. Halo. Makanya HAM, hukum internasional, hukum hak asasi manusia itu sangat melarang orang gila mau terlaku sampai dia tidur tidak beraturan, tidak tertentu di dalam got, mulut bengkok, ya compan camping, sudah hampir mati, tapi jangan paksa dia mati, sebab ada napas itu di dalam dirinya. Negara Indonesia melindungi orang gila juga, apalagi Allah di surga. Lalu pasti kita ingat ketika manusia itu dalam segala kegemilangannya hidup bergaul karib dengan Tuhan. Mereka disebut anak-anak Allah, berinteraksi dengan Tuhan. Manusia bicara langsung seperti anak dengan Bapa. Begitu pula Allah menyatakan kasih-Nya, datang menyapa manusia kapan saja. Puji Tuhan. Begitu karib. Tetapi kita juga tahu ketika manusia itu melanggar aturan Tuhan, melanggar kita dan ketetapan Tuhan, maka Allah itu adalah hakim yang adil. Dia juga adalah raja, walaupun dia Bapa, tetapi hukum tetap harus dijatuhkan. Manusia dihalau keluar dari Taman Eden. Itulah cerita hidup manusia. Ketika dihalau keluar, Allah ralat sebentar, balik, panggil kembali lagi. Mari kembali. Kamu dua kembali walaupun sudah telanjang, balik. Cerita Alkitab mengatakan Allah menyembelih binatang, ambil kulitnya, bentuk pakaian, lalu mengenakan menutupi aurat atau ketelanjangan daripada anak manusia. Dia bukan keturunan yang ada dulu semua ya. Jadi tak ada orang yang bilang, saya ini keturunan ikan Gorano, kami ini dari keturunan kayu waruk, kami dari keturunan. Jangan ada cerita omong kosong, bodok. Saya bilang bodok itu karena apa? Hari ini ada orang bilang kami ini dari keturunan Mandar Maker, kami ini dari Seradora. Saya bicara firman Tuhan ini, siapa yang mau marah di situ? Haleluya. Amin. Kami ini dari keturunan Uripasai, orang Sorong. Ayah Maruf orang bilang kami ini dari Siwa Mafif. Sebagai seorang hamba Tuhan yang berdiri, siapkan dada, hati, rohnya untuk selalu terbuka, menerima curahan hikmat kasih Tuhan. Saya harus bicara terus terang, berhenti dengan kelakuan itu. Itu dia ujung-ujung sampai nanti ke hutan, kalau burung pongki begitu bunyi sedikit bilang pulang, sudah manusia dong ada jalan. Jadi Allah ingat kepada kita dengan semua itu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sejak itu sampai datang kepada kaki gunung Sinai, hukum Tuhan 10. Hukum Tuhan itu diberikan dalam bentuk loh batu kepada manusia yang namanya sekelompok umat Allah, Israel, saksi Allah, tidak dapat menolong. Dari kaki gunung Sinai, hukum Tuhan atau hukum Taurat itu justru merangsang dosa, sehingga orang Israel itu semakin ingin tahu. Mereka menyembelih itu korban kambing dan domba untuk menutupi dosa. Kalau itu berlaku sampai hari ini, itu orang mau sembelih apa? Ayam, babi itu haram. Bukan hanya kepada saudara-saudara kita yang muslim, haram untuk kita juga. Dan kita ini dasar gelojo, jadi makan saja. Sebentar kalau makan lagi ya mungkin itu makan terakhir lah. Ada itu. Saya tidak tahu sampai kapan kita bisa tobat. Haleluya. Dan terus kemalangan itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Manusia tidak bisa dapat kembali kepada kodrat aslinya. Halo? Sudah berapa kali dalam umur hidup kita merayakan Natal? Tapi sejauh mana kita merefleksikan kembali, kita sungguh-sungguh merenungkan kembali
menghayati kembali makna Natal itu, makna kasih Allah itu. Natal artinya kelahiran. Apa yang lahir? Pernyataan kasih Allah melalui wujud seorang bayi, seorang anak manusia tidur di dalam seorang perempuan yang suci. Lahirnya itu seperti apa? Saya renungkan begini. Kemarin saya renungkan di Sorong, sementara duduk di kantor sendiri kerja-kerja, lalu saya renungkan begini. Kalau kita bandingkan, kalau misalnya seperti sekarang orang bisa ambil video, coba kita ambil data ketika Yesus itu lahir, lalu dibandingkan dengan pangeran Inggris itu lahir, pasti beda. Amin. Pasti beda. Lahirnya dipersiapkan segala sesuatu. Lahir di tempat yang sangat istimewa. Tetapi kelahiran Yesus, Sang Immanuel itu sangat menderita. Lahirnya pun terdesak. Lahir di kandang binatang. Puji Tuhan. Bahkan matinya pun, Soeharto Soekarno mati lebih terhormat daripada Tuhan Yesus. Amin. Presiden-presiden kita mati terhormat. Presiden raja-raja dunia manapun mati terhormat. Saya ketika sampai di tempat penyiksaan Yesus di Bukit Golgota, saya langsung jatuh, tersungkur dan menangis untuk mendapatkan kita. Penderitaan yang tidak dapat dilukiskan itu terjadi pada Yesus. Ibrani pasal 1 mengatakan untuk mengangkat kita, bukan saja raja dengan malaikat, malah lebih tinggi daripada malaikat. Firman Tuhan itu jelas sekali mengatakan malaikat itu hanya diciptakan karena nafas Allah. Jadi, tetapi manusia, Allah punya tangan yang lebih halus daripada tangan Ratu Lady Diana atau siapa saja. Itu turun tangan, pegang tanah, aduk, lalu bentuk boneka. Sesudah itu menghembuskan nafas ke dalam kita. Halo, lihat dirimu masing-masing, lihat kiri kanan. Haleluya. Bahwa saudara itu penting. Penting tidak? Penting tidak? Penting tidak? Puji Tuhan. Dia ingat bahwa kita ini debu tanah. Dia tahu bahwa kita ini debu. Apa itu debu? Kenapa dikatakan debu? Dijabarkan lebih jauh tentang apa arti debu. Artinya manusia itu, yang pertama, memiliki sifat, kualitas di dalam yang namanya jiwa itu rapuh. Semua bilang sama-sama saya, rapuh. Saya tidak dengar di sana. 1, 2, 3. Rapuh. Rapuh itu bagaimana? Kerupuk, sagu yang mangkat ketiri, bakar begini di porno, angkat begini, porno kurang panas lalu sagu dia. Dengan kata lain, manusia itu mental rusak. Betul? Sebentar pagi begini lain, siang lain, sore lain. Hari ini bilang begini di mulut, janji, besok sudah lain. Oh, saya cinta Tuhan, saya orang Kristen. Tapi kenyataan Kristennya itu rapuh. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan. Tapi kita juga takut kepada demon-demon, arwah-arwah. Tuhan ingat masalah itu di dalam diri kita. Saya mau kasih tahu, saya mau tanya. Bapak Ibu sadar tidak? Kita ini punya 3 unsur dalam kualitas hidup kita ini. Tubuh, jiwa, roh. Oke lah, tubuh itu hanya casing saja. Tetapi yang namanya jiwa, Alkitab bilang roh itu penurut. Tapi jiwa, puji Tuhan, itu luar biasa. Di dalamnya itu ada cerita omong kosong, tipu, menghayal, Amerika, ya? Semua. Tapi muka ini, smer dia bagus, senyumnya luar biasa, kata-katanya indah. Tapi siapa yang tahu jiwa? Allah di surga ingat itu. Lukas pasal 2 mengatakan, para gembala itu mereka menjaga
saya tanya-tanya gaib. Lihat, itu mereka punya goa itu masih ada. Mereka bergilir. Kalau mereka 12 orang, 6 jaga, 6 tidur. Mungkin sudah atur waktu. Jam sekian sampai jam sekian nanti gantian. Bukit itu bukan di tanah Israel. Itu sudah keluar ke wilayah Palestina. Malam itu pernyataan kasih Allah dinyatakan kepada manusia. Dinyatakan kepada anak manusia. Saya bersyukur untuk seluruh proses cara kerja hikmat Allah kepada kita, anak manusia. Puji Tuhan. Malam itu memang suara para malaikat atau aubade surga itu menyanyi di atas padang Efrata. Tetapi malam ini, berdasarkan janji kebenaran firman Allah, Roh Allah telah diutus ke dalam diri kita untuk melaksanakan kebebasan, kemerdekaan, pengembalian citra diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli kita. Kita percaya kepada Allah Bapa. Wah, itu saya sudah agak sedikit-sedikit lupa. Tuhan Khalik langit dan bumi. Coba sebut sama-sama saya, Ibu Pendeta. Nanti kalau saya salah koreksi sedikit. Sebab di versi kami ini kadang-kadang kami lalai sekali untuk menyebutkan itu. Sama-sama saya sebut malam ini. Jangan kamu hanya sio-sio saya bikin Natal. Ulang sana. Puji Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Tuhan Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi segala orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Peranan itu jangan dilupakan. Kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya tes kamu saja sahabat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekolah SD YPK, SME YPK, SMP YPK, SME YPK masa tidak tahu. Ini anak YPK Tulen. Ibu saya lebih tahu nyanyian rohani daripada anak-anak GKI. Kalau uji kita menyanyi, anak-anak SD YPK Bethlehem Aromaria mungkin lebih tahu. Bapak guru Nembari masih menyanyi nyanyian rohani waktu pagi. Kalau kami itu pernah gara-gara menyanyi nyanyian rohani, saya ingat hanya karena menyanyi nyanyian rohani nomor 11. Kami puji Engkau. Bapak guru Wandamani belah Bapak almarhum Abner Wandamani punya kepala dia belebas, darah semprot. Saya bilang ini bagaimana ini? Luar biasa, ya. Puji Tuhan. Itu Tuhan kita. Kita percaya. Dan saya percaya bahwa bukan hanya di padang Efrata. Malam ini ada pernyataan kasih Allah di dalam roh kita. Ketika kita pulang tidur, kita mengalami kuasa kasih Allah. Alkitab katakan dia ingat kepada kita karena kita ini debu. Ulang malam hari ini, rendahkan dirimu dan maklumkan di dalam dirimu bahwa saya ini hanya debu saja. Bapak Ibu tahu fakta. Coba kamu lari dengan motor, sepeda motor, lalu tabrak babi atau tabrak sapi. Saya pernah lihat orang lari dengan sepeda motor tabrak babi yang pas menyeberang, babi yang piara tapi liar jalan di jalan-jalan. Babi dia punya ekor kecil hanya kipas begini dia pergi, sedangkan motor itu terlipat hampir 8. Laki-laki yang bawa motor itu putih. Ada juga yang bisa kepala pecah, tabrak sedikit jatuh kepala pecah.
langsung selesai. Itu artinya rapuh. Manusia punya daging itu kalau dimasak itu lombok. Tahu lombok? Ya lombok. Puji Tuhan. Bakar juga sama, manusia yang berhenti itu sama, bakar cepat meleleh. Puji Tuhan. Artinya rapuh. Semua bilang sama-sama saya rapuh. Tara laku. Tapi Tuhan ingat kita. Dia turun, dia datang. Allah membagi dirinya keluar. Menjadi firman. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dia menjadi kalam. Allah di surga menjadi kalam. Menjadi yang bisa dipegang, dibuktikan, menjadi anak manusia. Untuk mengembalikan manusia harus ada yang jadi manusia. Amin. Allah menjadi manusia, turun lebih rendah, rasakan beban hidup manusia, rasakan takutnya, rasakan kecewanya, rasakan sedihnya, rasakan bimbangnya, rasakan gelisahnya, rasakan semua. Halo. Bebanmu sudah diambil oleh Sang Immanuel itu. Puji Tuhan. Percaya? Hari ini kita punya muka hanya berhadapan dengan Alkitab dan pendeta. Itu salah. Urutan di dalam pelajaran teologi itu. Tuhan, Alkitab, pendeta. Mau ke surga tahapannya begitu. Tuhan, Alkitab, pendeta. Jadi jangan orang yang bilang, saya tidak mau dengar pendeta, saya masuk surga saja. Harus dengar firman yang pendeta sampaikan. Haleluya. Tapi sebaliknya, jangan kita hanya lihat pendeta selesai, kita pulang selesai. Malam ini saya ingin katakan kepada kita, ketika dia lahir di Bethlehem, sangat sederhana sekali dispensasi Allah kepada manusia. Bapak Ibu tahu apa itu dispensasi? Dispensasi suatu pemberian, pengecualian terhadap hukum formal di suatu negeri, entah itu pemerintahan republik atau kerajaan. Hari ini kalau Jokowi bilang Bapak Obed Takanyuai bebas dari semua hukum yang berlaku di Indonesia, dia mau bunuh orang kah? Dia mau pakai uang negara nih habis kah? Terserah. Beliau dibebaskan, itu namanya dispensasi. Sudah mengerti pernyataan kasih Allah kepada kita? Tapi kita ini dibebaskan pakai aturan. Bebas. Malam ini saya tidak bisa jelaskan lebih luas. Puji Tuhan. Ada pengecualian. Allah di surga ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tampil sebagai Bapa, hakim dan raja. Tahu hakim dan raja, salah tetap divonis. Tapi ketika Yesus datang, puji Tuhan, Allah ingat kepada manusia, dia utus anaknya supaya mengembalikan manusia yang hancur bejat, tidak berbentuk, tidak berpengharapan, tidak punya status yang jelas, kembali kepada citra kealahan itu, kembali kepada kodrat Allah. Puji Tuhan. Waktu malaikat menyanyi sangkor surgawi di atas padang Efrata, siapa ingat? Kata-kata itu sangat singkat. Nyanyian agung di atas padang Efrata. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang diperkenankan. Bapak Ibu, pastikan di dalam dirimu malam ini bilang sama-sama saya adalah orang yang diperkenankan Tuhan. Halo? 1, 2, 3. Karena mau bilang selamat Ruby. Haleluya. Masalah nanti besok kita sakit, kita mati itu soal biasa. Tetapi pernyataan ini malam ini penting. Bilang sama-sama saya adalah orang yang diberkati, dikasih oleh Tuhan. 1, 2, 3. Puji Tuhan, mendapatkan pernyataan kasih Allah. Immanuel artinya Allah menyertai kita kemana saja. Saya kembali. Ketika auma di surga itu, sangkor surga itu dinyanyikan di atas padang Efrata. Bapak Ibu, menurut tafsiran, hari itu seluruh isi surga turun di atas padang Efrata. Puji Tuhan.
lihat ada perdebatan di kalangan orang Kristen. Natal itu penyembahan terhadap dewa matahari. Natal itu tidak penting. Natal itu bikin apa itu? Nuansa penyembahan berhala. Saya dari kecil sampai besar, saya sudah ukur bolak-balik, tidak ada berbau penyembahan berhala di dalam Natal. Hari ini, semua yang hadir ini komitmen bersama-sama saya bahwa Natal adalah hal yang sangat penting. Puji Tuhan. Haleluya. Karena hari itu atau peristiwa di atas padang Efrata itu, di mana pernyataan perdamaian antara Allah dan manusia itu dicetuskan di sana. Pintu Firdaus, pintu Eden yang tertutup, terpalang rapat, diawasi dengan 2 kerubium, dengan pedangnya yang terhunus bernyala-nyala siang dan malam sepanjang lintasan abad tahun yang berlangsung. Saudara tahu, dalam pemahaman lain tentang kematian Yesus, Yesus mati itu ibarat pedang kerubium itu jatuh ke atas Yesus. Yesus harus bawa manusia masuk ke dalam surga. Ibrani 4 ayat 12 katakan tidak ada satu makhluk pun yang dapat luput dari pedang itu. Puji Tuhan. Artinya untuk manusia kembali ke surga ada yang jadi korban. Siapa jadi korban? Hari ini kita punya bahasa yang indah. Kita punya otak, kita punya kegagalan eksistensi diri, uang, dan lain sebagainya. Tidak bisa mengembalikan jati diri kita. Tidak bisa membeli perkenanan Tuhan. Tetapi Allah dengan kasihnya, kalau mau menyatakan kasihnya di dalam dirimu, stop untuk bikin diri. Saya ulangi, stop bikin diri. Bikin gaya, stop. Sederhana saja, main pelan saja. Pulang berlutut menangis, Tuhan ini saya. Kira-kira jalan ke depan ini bagaimana? Masuk tahun 2000 ini bagaimana? Begitu corona menyapu bersih, 1.200.000 sekian jiwa mati dalam tahun ini. Semua pakai ini. Semua cuci tangan. Semua takut. Takut? Betul takut? Itulah manusia. Gampang sekali bikin diri hebat-hebat. Tentara pun mati. Perwira pun mati. Pejabat pun mati. Menteri pun bisa mati. Presiden pun bisa mati. Karena tapi luar biasa. Malam ini Tuhan mau memperlengkapi kita. Puji Tuhan. Dia datang lebih rendah untuk mengangkat kita. Pedang yang harusnya jatuh kepada kita, jatuh ke atas dirinya. Dia lahir, sejak lahir sampai bertumbuh, ketika dia mulai sadar, tahu, akil balik, dia bisa mengerti bahwa dia sangat tertekan, dibilang anak haram. Bapak Ibu tahu, Yesus menanggung semua. Tidak jelas. Beberapa kali mengalami percobaan, dibunuh. Bahkan pada waktu dia dibunuh, dia katakan dia dihalau keluar daripada bilangan orang-orang hidup. Puji Tuhan. Malam ini saya mau kasih tahu untuk Bapak Ibu, peristiwa di atas padang Efrata itu sangat penting. Jadi tidak salah bikin lampu warna-warni. Natal itu dirayakan dengan berbagai ekspresi, sikap, dalam berbagai tingkatan dimensi. Itu terserah. Ya, ada orang juga yang bikin Natal minum mabok. Lain Natal baru masuk ke di bar. Terserah saja. Tetapi nanti Tuhan ukur semua. Malam ini kita harus mengerti. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Puji Tuhan. Seberapa besar kasih Allah akan dunia ini? Siapa bisa menerjemahkan ayat itu? Kata-kata itu sering bunyi lazim di telinga kita dan di otak kita. Tapi malam ini saja kita melalui refleksi Natal ini, kita renungkan kembali seberapa besar kasih Allah. Dia memberikan Sang Immanuel itu. Kemana saja kita pergi, Immanuel menyertai kita. Bahkan antikris yang digadang-gadangkan nanti muncul di 2021.
Orang mau cap tangan kah, cap dahi kah, mau bikin apakah? Saya mau kasih tahu, antikristus sudah bekerja. Handphone yang kamu pegang semua itu apa? Kartu ATM itu apa? Foto mata baru jadi KTP itu apa? Haleluya. Mau say, mau menghindar. Tapi yang paling penting adalah kalau Immanuel itu diberikan kepada kita, ketika roh kebenaran itu datang kepada kita, haleluya, kita ini rasa, sadar, yakin bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Malam ini saya mau kasih tahu, bikin Natal keluarga Takanyuai, itu artinya keluarga ini harus baku sayang. Amin. Baku hormat, jangan baku tipu. Takanyuai baku sayang dulu, rangkul lagi ke dalam rukun woga, lalu lihat lagi kepada siapa lagi? Lihat kepada saudara-saudara kita yang Lumberika, Wayoika, yang Bonaika. Itu lihat lagi. Ini woga ini berapa marga yang di dalamnya? Minta tolong. Ayum, Wandamani, Kanyuga, Takanyuai. Ayum, Wandamani, Kanyuga, Takanyuai. Tapi yang lain yang tidak ada disebut di situ tuh jangan kurang hati. Kita sama-sama ada di Kampung Aromarea yang di baku saya. Yang ada di Pambuaman, yang ada di Anot, baku saya. Yesus datang. Sang Immanuel diberikan kepada kita supaya dia mengajarkan kita tentang kasih. Haleluya. Dia mengajarkan kita yang percaya kepada dia, kasihnya itu dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ini anak Tuhan, harus hidup baku sayang. Makin akhir zaman ini yang hidup semakin menjadi-jadi. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, orang baku potong, orang baku bunuh, orang baku tikam, itu sudah hal biasa sekarang. Dan semakin terjadi menjadi-jadi. Subtema malam ini, melalui tema Natal 2020, keluarga besar Takanyuai makin dipersiapkan untuk merefleksikan iman, pengharapan, dan kasih dalam menyongsong milenium baru. Ayat ini seperti ini tidak punya tema, subtema ini tidak punya, sepertinya ini tidak punya makna yang terlalu melekat dengan tema. Tetapi sengaja ini diangkat. Hal yang paling mendasar sebelum kita masuk tahun 2021, saya sudah garis bawahi pertama tadi. Kita harus mempersiapkan basis standar iman kekristenan kita, kasih kita, pengharapan kita. Haleluya. Iman harus kuat. Puji Tuhan. Kalau sudah ini kita menyanyi di gereja sampai kirang sekali, tetapi kita keluar, hidup kita fasih. Di manakah kita punya kebenaran iman kita di hadapan Tuhan? Kasih. Saya kemarin di Sorong itu kaget dengan satu situasi yang sangat luar biasa. Itu terjadi di gereja Jalan Suci. Orang selesai makan perjamuan sama-sama, perjamuan suci, hari Minggu pagi di gereja. Keluar hanya karena masalah batu, jual batu. Batu yang dijual-jual. Satu kurang hati karena minta batunya itu diangkat duluan. Berdebat. Akhirnya satu kurang hati. Angkat kopunya sudah. Dia putar dari belakang trek. Dia taruh dari sini. Kepala jatuh. Dia double lagi dari sebelah. Dan itu pembunuhan yang sangat keji. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya iman, kasih, dan pengharapan kita itu harus dipersiapkan matang. Hari ini tidak ada hal lain yang lebih penting. Kita akan didorong masuk kepada milenium baru. Ada banyak hal yang baru datang. Masuk di dalam tahun yang 1000 ini ke atas. Ada banyak hal yang tidak bisa kita orang-orang tuanya mengerti. Hari ini kita pegang handphone ini. Saya pegang handphone ini hanya untuk halo saja. Yang lain itu nanti saya punya anak kecil-kecil, cucu-cucu lebih tahu. Itu artinya milenium. Kita menghadapi itu dengan apa? Cukup iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya malam hari ini kita mengerti betapa Allah peduli kepada kita, dan Dia sudah datang kepada kita ketika Injil masuk di tanah Papua. Gereja berkembang, gereja bertumbuh, di mana-mana ada gereja.
Gereja semakin dihiasi. Kiranya jangan secara letterlek saja. Ada Natal, ada gereja, ada warna-warni. Tetapi malam hari ini, rahmat Tuhan turun dari tempat yang maha tinggi, memberkati roh kita. Malam ini, kalau kita dengar firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, saya yakin kita akan membawa pulang satu makna Natal yang sangat luar biasa. Berkat Natal yang luar biasa. Puji Tuhan. Tadi malam ini, saya percaya ini pesan Natal bagi kita. Pernyataan kasih Allah tidak bisa dapat diukur. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan anaknya kepada kita. Anaknya yang tunggal itu kepada kita. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia memberkati kita. Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, bisa mensederhanakan dirinya menjadi Immanuel. Dia memberkati kita. Kisah Rasul mengatakan dia menentukan musim-musim. Hari ini kita bisa lihat ada pohon tumbuh. Saya mau kasih tahu. Saya pergi sampai di Israel, saya lihat di seluruh Mesir sampai Israel, Yordania, saya waktu gersang kering tandus. Tidak sama seperti Maria Dei, tidak sama seperti Ariepi, tidak sama seperti Panduami Kamanap, Aromarea masuk dusun Manawatam. Tenggayu dari sini ke atas bisa sampai Siolu itu ikan bobara, ikan asnakom, sampai di dusun putar papeda makan. Semua serba ada. Di Israel tidak. Untuk domba makan saja cari rumput itu hanya bisa isap embun di batu. Tapi mereka bisa sungguh-sungguh hidup menjunjung hukum Tuhan. Malam ini kiranya kita menyikapi tema Natal ini merupakan refleksi kehidupan keluarga Takenyuai merespon kasih Allah kepada kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Seperti ini yang dapat saya sampaikan kepada kita. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang besar, memenuhi segala sesuatu di dalam hikmat kuasa-Mu yang tidak dapat kami selami. Oleh kasih-Mu yang besar itu, Elohim El Shaddai, Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus bagi kami. Malam ini kami bersuka cita di dalam ibadah perayaan Natal keluarga Takenyuai. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan oleh roh-Mu, rahmat berkat-Mu yang Kau nyatakan 2000 tahun yang silam di atas padang Efrata, hari ini turun di dalam roh kami. Biarlah kami pun diberkati oleh Tuhan seperti para gembala itu. Pujilah nama-Mu. Kami bersyukur menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.